Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama Kasih Fakta. Pernahkah terpikirkan oleh Anda, bagaimana mungkin sebuah negara kecil seperti Israel tetap mampu bertahan, bahkan terus menyerang balik saat tekanan datang dari beberapa arah sekaligus? Iran bergerak sebagai pusat konflik, sementara Hamas di Gaza, Hizbullah di Lebanon, dan Houthi di Yaman membuka front yang berbeda. Tapi yang menarik, ini bukan perang satu lawan satu. Ini seperti menghadapi tekanan dari berbagai sisi, dengan waktu yang tidak bersamaan dan cara yang berbeda-beda. Di satu sisi, serangan terus datang. Di sisi lain, Israel masih mampu membalas hingga jauh ke dalam wilayah lawan. Jadi sebenarnya, apa yang membuat situasi ini bisa bertahan seperti ini? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Karena setelah ini, kita akan bongkar bagaimana pola perang ini bekerja dan kenapa konflik ini jauh lebih rumit dari yang terlihat di permukaan. Banyak orang melihat konflik ini seolah hanya pertarungan antara Israel dan Iran. Padahal, sejak akhir Februari 2026, bentuk perangnya sudah berubah menjadi jauh lebih rumit. Pada 28 Februari 2026, Amerika dan Israel memulai serangan ke target di Iran. Sejak titik itu, ketegangan tidak lagi bergerak di satu jalur lurus, yang terbentuk justru pola tekanan dari banyak arah, dengan waktu, jarak, dan aktor yang berbeda. Ini yang membuat situasinya terasa lebih berat daripada perang biasa. Gelombang berikutnya datang pada 2 Maret 2026. Di tanggal itu, Hizbullah mulai menyerang Israel dari Lebanon sebagai bentuk solidaritas terhadap Iran. Efeknya langsung terasa, Israel tidak bisa lagi hanya memusatkan perhatian ke timur karena front utara ikut aktif. Dari sini, peta konflik mulai melebar. Militer Israel harus membagi fokus antara ancaman yang datang dari perbatasan dekat dan ancaman yang berhubungan dengan Iran sebagai pusat eskalasi. Tekanan seperti ini berbeda dari perang satu lawan satu, karena beban responsnya harus dibagi dalam waktu hampir bersamaan. Sementara itu, Gaza tidak pernah benar-benar tenang. Hingga awal April 2026, serangan udara Israel masih terus berlangsung, termasuk di sekitar wilayah padat dan area pengungsian. Itu berarti front selatan tetap menyala saat front utara sudah bergerak lebih dulu. Dalam kondisi seperti ini, satu operasi militer tidak pernah berdiri sendiri. Setiap keputusan di satu wilayah bisa mempengaruhi kesiapan di wilayah lain. Karena itu, konflik ini bukan hanya soal jumlah serangan, tetapi soal kemampuan mengatur tenaga, sistem pertahanan, logistik, dan tempo perang tanpa kehilangan kendali. Lalu pada 28 Maret 2026, satu tekanan baru muncul dari arah yang jauh. Houthi di Yaman untuk pertama kalinya mengklaim serangan ke Israel. Ini menjadi titik penting karena serangan dari Yaman menunjukkan bahwa konflik sudah meluas secara geografis. Israel bukan hanya menghadapi ancaman dari wilayah yang berbatasan langsung atau dekat, tetapi juga dari front yang berjarak sangat jauh. Dalam perang modern, jarak tidak lagi menjadi jaminan aman. Rudal dan drone membuat peta ancaman menjadi jauh lebih luas daripada garis batas di darat. Kalau semua kejadian ini disusun berurutan, gambarnya mulai terlihat jelas. Iran berada di pusat eskalasi. Hizbullah membuka tekanan dari Lebanon sejak 2 Maret 2026. Gaza tetap aktif hingga awal April 2026. Houthi menambah tekanan baru dari Yaman pada 28 Maret 2026. Namun yang perlu dipahami, semua ini tidak bergerak sebagai satu tentara gabungan dengan satu komando yang benar-benar terpusat. Masing-masing punya ritme, kepentingan, dan cara serang sendiri. Justru karena tidak sepenuhnya seragam, tekanan terhadap Israel datang bergelombang, sulit ditebak, dan tidak mudah dihentikan sekaligus. Dari sinilah muncul inti masalah yang sesungguhnya, yaitu bagaimana sebuah negara kecil harus tetap berdiri saat ancaman muncul dari beberapa arah dalam waktu yang saling bertumpuk. Karena itu, sejak akhir Maret hingga awal April 2026, ukuran konfliknya tidak lagi cukup dibaca dari siapa menembak lebih dulu. Yang lebih menentukan adalah siapa yang mampu menjaga negaranya tetap berfungsi di tengah sirine, serangan balasan, perpindahan pasukan, dan tekanan yang terus berpindah titik. Perang seperti ini menguji daya tahan negara, bukan hanya kekuatan tembakan di medan tempur dari hari ke hari. Tekanan yang datang dari berbagai arah tidak otomatis membuat sebuah negara runtuh. Dalam kasus ini, yang terlihat justru sebaliknya. Sejak awal Maret hingga awal April 2026, Israel masih mampu menjaga sistem negaranya tetap berjalan, sambil terus merespons serangan dari beberapa front. Kuncinya bukan hanya pada kekuatan militer,
tetapi pada bagaimana ancaman itu dihadapi secara bertahap, bukan sekaligus. Perbedaan paling mendasar terletak pada pola serangan yang tidak serempak. Setelah 2 Maret 2026, Hizbullah mulai menekan dari Lebanon dengan intensitas yang meningkat. Namun pada waktu yang sama, ritme serangan dari Gaza tetap berjalan dengan pola yang berbeda. Ketika 28 Maret 2026 Houthi ikut masuk dengan klaim serangan jarak jauh, tekanan memang bertambah, tetapi tidak terjadi dalam satu momen yang benar-benar menyatu. Ini memberi ruang bagi Israel untuk membagi fokus. Dalam perang, kemampuan membagi tekanan menjadi beberapa bagian seringkali lebih menentukan daripada sekedar jumlah ancaman yang dihadapi. Di sisi lain, struktur pertahanan Israel memainkan peran yang sangat penting. Sistem pertahanan udara berlapis memungkinkan setiap jenis ancaman ditangani dengan pendekatan berbeda. Rudal jarak jauh ditangani dengan sistem khusus, sementara roket jarak pendek dihadapi dengan sistem yang lebih cepat dan dekat. Ketika drone digunakan dengan jalur terbang rendah, pendekatan intersepsi juga disesuaikan. Sistem ini tidak membuat Israel kebal, tetapi cukup untuk mengurangi dampak serangan sehingga negara tetap bisa berfungsi. Selama sebagian besar ancaman masih bisa dicegat, tekanan yang masuk tidak cukup untuk melumpuhkan seluruh sistem sekaligus. Namun, pertahanan saja tidak cukup. Pada 6 April 2026, Israel menunjukkan bahwa mereka masih memiliki kemampuan untuk menyerang jauh ke dalam wilayah Iran. Targetnya bukan instalasi militer biasa, melainkan kompleks energi besar di Asaluyeh yang terhubung dengan South Pars. Serangan ini memberi pesan yang jelas. Israel tidak hanya bertahan tetapi juga mampu memilih target strategis yang berdampak jangka panjang. Menyerang sektor energi berarti menyasar fondasi yang menopang kemampuan lawan untuk terus berperang. Kemampuan ini tidak berdiri sendiri. Koordinasi dengan Amerika masih terlihat dalam berbagai operasi. Pada 5 April 2026, terdapat operasi yang melibatkan bantuan intelijen Israel dalam penyelamatan pilot Amerika yang terdampar di wilayah Iran. Ini menunjukkan bahwa kerjasama tetap berjalan di tengah konflik yang meluas. Dalam situasi seperti ini, dukungan teknologi, intelijen, dan koordinasi menjadi faktor penting yang memperkuat daya tahan. Meski begitu, tekanan dari lawan tetap nyata. Iran masih mampu meluncurkan serangan dalam jumlah besar dalam periode yang berdekatan. Sebagian serangan bahkan berhasil menembus sistem pertahanan dan menimbulkan dampak langsung. Ini menegaskan bahwa tidak ada sistem yang sepenuhnya mampu menutup semua celah. Tetapi selama dampak itu masih bisa dikendalikan, negara tetap memiliki ruang untuk bergerak, menyesuaikan strategi, dan menentukan target berikutnya. Dari sini terlihat bahwa kemampuan bertahan Israel bukan karena tekanan yang kecil, melainkan karena tekanan itu datang dalam bentuk yang bisa dipecah dan direspons secara bertahap. Kombinasi antara pertahanan berlapis, kemampuan menyerang jarak jauh, dan koordinasi yang tetap berjalan membuat negara itu masih mampu berdiri di tengah situasi yang terus berubah setiap hari. Kemampuan bertahan tidak otomatis berarti situasi akan segera berakhir. Justru sejak pertengahan Maret hingga awal April 2026, arah konflik menunjukkan hal yang berbeda. Intensitas serangan tetap tinggi, sementara kapasitas masing-masing pihak untuk terus melanjutkan tekanan belum benar-benar melemah. Ini membuat perang bergerak ke arah yang lebih panjang dan tidak mudah ditutup dalam waktu singkat. Pada 20 Maret 2026, berbagai analisa militer mulai menyoroti kesulitan untuk menghentikan sepenuhnya kemampuan misil dan drone Iran. Negara itu memiliki stok besar, jaringan peluncur yang tersebar, serta fasilitas yang dirancang untuk bertahan dari serangan. Dalam beberapa minggu setelahnya, Iran tetap mampu meluncurkan serangan dalam jumlah signifikan. Tidak semua berhasil menembus pertahanan, tetapi sebagian cukup untuk menciptakan dampak nyata di wilayah Israel. Ini menunjukkan bahwa kemampuan menyerang masih terjaga, meskipun tekanan balasan juga terus berlangsung. Pada 5 hingga 6 April 2026, salah satu serangan mencapai wilayah Haifa dan menimbulkan korban jiwa serta kerusakan di area permukiman. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa sistem pertahanan berlapis memang mampu mengurangi sebagian besar ancaman, tetapi tidak dapat menghilangkan resiko sepenuhnya. Dalam konteks perang modern, satu serangan yang lolos saja sudah cukup untuk menciptakan efek psikologis, ekonomi, dan politik yang besar. Karena itu, meskipun negara tetap berdiri, tekanan terhadap masyarakat tetap terasa setiap hari. Di wilayah Lebanon,
situasi berkembang dengan konsekuensi yang jauh lebih luas. Sejak 2 Maret 2026, kampanye militer yang berlangsung di selatan Lebanon terus meningkat intensitasnya. Hingga 31 Maret 2026, jumlah korban mencapai lebih dari 1.000 orang, sementara lebih dari 1 juta warga harus mengungsi. Angka ini menunjukkan bahwa konflik tidak hanya terjadi di garis depan militer, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan sipil dalam skala besar. Ketika jumlah pengungsi meningkat, tekanan terhadap stabilitas kawasan juga ikut naik. Sementara itu, serangan Israel ke Asaluyeh pada 6 April 2026 membuka dimensi baru dalam konflik. Target yang disasar bukan hanya berkaitan dengan kemampuan militer langsung, tetapi juga menyentuh sektor energi yang menjadi tulang punggung ekonomi. Dampaknya tidak berhenti pada satu negara. Ketegangan yang meningkat di kawasan ini langsung memicu kekhawatiran global terhadap jalur distribusi energi. Pada 7 April 2026, harga minyak dunia melonjak hingga mendekati $110 per barel, didorong oleh resiko gangguan di jalur penting seperti Selat Hormuz. Kenaikan ini membawa efek berantai. Harga energi yang naik mempengaruhi biaya transportasi, produksi hingga harga kebutuhan sehari-hari di berbagai negara. Dengan kata lain, konflik yang awalnya terlihat regional mulai merambat menjadi tekanan global. Ini memperlihatkan bahwa perang tidak lagi berdiri sendiri sebagai peristiwa militer, tetapi menjadi bagian dari sistem yang lebih luas yang menyentuh ekonomi dunia. Dalam kondisi seperti ini, arah konflik menjadi semakin jelas. Tidak ada satu momen yang langsung menentukan akhir. Tidak ada satu serangan yang cukup untuk menghentikan seluruh tekanan. Yang terjadi adalah proses panjang, di mana setiap pihak terus menguji batas daya tahan lawan. Selama kemampuan menyerang masih ada dan dampak ekonomi terus terasa, konflik akan tetap bergerak tanpa kepastian kapan benar-benar berhenti. Yang sedang terjadi bukan sekadar pertarungan kekuatan militer, tetapi ujian daya tahan dalam konflik yang terus melebar dan berubah bentuk. Tekanan datang dari berbagai arah, dengan cara yang tidak selalu bisa diprediksi. Di tengah situasi seperti ini, yang menentukan bukan hanya siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang paling siap menghadapi ketidakpastian yang berlangsung setiap hari. Jangan lupa subscribe ke channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan fakta menarik lainnya.